Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kita menyadari kalau kita boleh ada saat ini itu adalah karena anugerah Tuhan. Ialah yang menjaga dan menopang hidup kita. Saudara, mari kita awali pagi ini. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita mau datang kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita mohon supaya firman Tuhan yang senantiasa menuntun langkah hidup kita berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita satukan hati sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami boleh melanjutkan kehidupan kami, itu adalah karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan tolong pakai hidup kami, pimpin hidup kami untuk hidup senantiasa berkenan di hati Tuhan. Pakai firman-Mu untuk berbicara dan meneguhkan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, kasih Tuhan berpisah dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita sayang, cintai, itu tidak mudah. Itu tentu sebuah hal yang berat untuk kita jalani. Misalnya saja, saudara, para orang tua yang ditinggal anaknya pergi menempuh studi, kuliah di luar kota atau di luar negeri bahkan, tentu bisa memahami akan hal ini. Ada kesedihan, anak yang dulunya selalu 24 jam bersama-sama dengan kita. Sekarang dia sudah beranjak dewasa, dia melanjutkan studi ke satu kota, ke satu negara tertentu, jauh dari kita. Kita mungkin hanya bisa berkomunikasi via sosial media, WhatsApp dan lain sebagainya. Kita hanya bisa memandangi foto-fotonya kalau dia posting di sosial medianya. Tentu itu menjadi sebuah hal yang tidak mudah. Sebuah hal yang mungkin saja bagi sebagian orang mendatangkan satu duka cita karena tidak bisa berjumpa secara langsung tatap muka. Nah, itu baru hal yang sederhana mungkin, saudara. Kita masih bisa berjumpa di satu waktu ketika anak-anak liburan, tapi tetap saja mendatangkan sebuah perasaan yang menyedihkan, hal yang berat untuk dijalani. Nah, belum lagi saudara, seandainya saja kita harus berpisah dengan orang yang kita sayang, orang yang kita cintai, dan orang itu juga mengasihi kita dengan benar, saudara, untuk selama-lamanya. Bukankah ini akan mendatangkan satu kedukaan yang berkali-kali lipat? Kita tidak lagi, saudara, bisa berkomunikasi. Kita tidak bisa lagi, saudara, melihat postingan-postingan foto terbarunya. Yang ada adalah kita kembali mengingat kenangan, mengingat masa lalu. Kita kembali membuka foto-foto lama, memori-memori lama. Oh saudara, saya bisa membayangkan dan saya bisa memahami betapa sedihnya, betapa berdukanya hati yang kehilangan orang yang dikasih untuk selama-lamanya. Tidak mudah, saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Kita bisa saja, saudara, mengalami duka cita karena kehilangan seseorang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, janganlah kita selalu atau senantiasa berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan mengingatkan bahwa Kristus telah mendatangkan atau menghadirkan satu pengharapan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya apa, saudara? Ada pengharapan bahwa baik kematian, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena iman kita dihidupkan, kita akan dipersatukan dengan Bapa. Dan inilah, saudara, satu pengharapan, satu janji yang begitu luar biasa.
Yesus akan membawa kita bersamanya di surga, di dalam kekekalan, sehingga kita tidak akan terhilang dari hadapannya. Dan kelak, saudara, kita akan kembali dipersatukan dengan orang-orang yang kita kasihi, yang Tuhan telah panggil pulang, di dalam satu sukacita besar, yaitu ketika Kristus datang kembali kali kedua. Saudara, kita sungguh percaya bahwa nanti kita sebagai anak-anaknya akan kembali bersama-sama berkumpul, dibangkitkan di dalam kebangkitan Kristus. Ini adalah pengharapan. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan, janganlah kita berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Sebab Kristus, karyanya, kematian dan kebangkitannya telah mendatangkan satu pengharapan besar. Kematian bukanlah akhir, tapi sebuah awal untuk kita hidup di dalam relasi yang intim bersama dengan Bapa selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk satu pengharapan yang Tuhan telah hadirkan di dalam kehidupan kami. Di dalam duka cita sekalipun, Tuhan, Engkau tetap pegang kendali. Engkau tetap memberikan pengharapan itu. Dan kami sungguh bersyukur. Dan biarlah Tuhan tolong kami untuk hidup di dalam pengharapan di tengah duka cita yang kami alami. Karena kehilangan orang yang kami kasihi. Tuhan tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.